udahlah, hey, hiding hala hala hiding, hiding hala hala hiding, udahlah, Petualangan manusia harimau. Dalam kisah-kisah keluarga manusia harimau yang telah lalu, dengan judul Manusia Harimau Marah, telah diceritakan bagaimana makhluk yang dalam keadaan wajar amat baik hati itu pergi ke ujung pandang atas permintaan sahabat karibnya Sabarudin, yang baru ditimpa kemalangan oleh kejahatan dukun-dukun yang mempergunakan ilmu hitam di sana. Manusia harimau itu tidak dapat menghidupkan kembali adik sahabatnya yang telah dikuburkan. Tetapi ia telah dapat membalaskan dendam keluarga itu terhadap orang-orang yang menyebabkan kematian gadis rupawan itu. Erwin kembali ke rumahnya. Tak lama antaranya ia mendengar pintu gubuknya digedor orang. Dan Sabarudin masuk. Ia jatuh lemas. Dan kemudian baru menceritakan apa yang telah terjadi. Tanpa malu-malu karena masih ingin hidup, ia mohon perlindungan dari Erwin. Tapi Erwin kali itu betul-betul marah, karena menurut penilaiannya Sabarudin telah mempermainkannya selama ini, dan ia akan membiarkan bekas sahabatnya itu bermain terus dengan segala dustanya. Erwin melemparkan Sabarudin keluar rumahnya. Takutnya Sabarudin bukan alang kepalang. Ia begitu yakin bahwa tak lama lagi bekas kekasihnya akan menemukannya. Ia akan dipaksa untuk mencintainya atau dibunuh. Bagaimana pula mencintai seorang wanita, betapapun cantiknya, kalau ia sewaktu-waktu bisa berubah jadi harimau, atau iblis pengisap darah. Kalau ketiadaan mangsa apakah tidak mungkin, Sabrina akan menyedot habis darah Sabarudin sampai mati. Atau setidaknya sampai ia lemas karena hanya ditinggalkan sedikit saja darah dalam tubuhnya. Untuk mencegah dirinya dari kematian ia gedor lagi pintu gubuk Erwin. Tetapi manusia harimau itu telah mengeraskan hatinya. Ia tidak peduli. Kasihanilah aku Erwin. Kau orang baik bukan? Kau takkan tega membiarkan aku mati dirobek-robek Sabrina, pinta Sabarudin. Kalian saling mencinta. Dia tidak akan menyakiti dirimu. Kembalilah kepadanya, daripada ia marah dan mencarimu. Kalau kau kembali, hatinya akan tenang dan kalian bisa hidup rukun. Bisa dapat keturunan. Bisa bahagia. Janganlah menyindir aku lagi, Aku sudah cukup terhukum oleh dosaku padamu. Mana mungkin aku kawin dengan dia? Aku manusia biasa. Dia wanita harimau. Kau tahu. Itu tidak mungkin. Keturunan katamu, aku tidak mau punya anak harimau. Atau yang setengah manusia dan setengahnya harimau. Bukalah pintu, tolonglah aku. Aku bukan mau membayar bantuanmu. Tetapi aku bersedia berbuat apa saja setelah kau selamatkan aku. Kau tahu, aku masih punya adik misan perempuan, Fauzia yang cantik. Aku akan kawinkan kau dengan dia. Kau menetap saja di negeri kami. Seluruh keluargaku suka padamu. Kau tahu kan, betapa hormatnya mereka semua kepadamu. Bukalah pintu, Erwin geli. Tetapi juga kasihan mendengar ocehan orang yang kehilangan akal karena ketakutan itu. Aku kawin dengan adikmu Fauzia, tanya Erwin. Mendengar jawaban dari dalam itu timbul kembali harapan Sabarudin. Dia betul-betul mau merelakan adik cantiknya untuk si manusia harimau, asalkan nyawanya diselamatkan. Suatu penonjolan egoisme yang bukan kepalang tanggung. Ya, kau kawin dengan adikku. Apakah dia kurang cantik? Dia terlalu cantik untukku. Dan aku ini manusia harimau. Selalu berubah jadi harimau. Sama dengan Sabrina. Kau takut sama Sabrina. Adikmu pun tentu takut padaku. Dia akan takutku makan nanti kalau aku sedang jadi harimau. Ah tidak. Dia tidak akan takut. Aku akan mengatakan kepadanya bahwa kau manusia harimau yang baik. Tidak mau menyakiti orang. Kata laki-laki yang hanya memikirkan keselamatan dirinya itu. Kalau aku sedang jadi harimau. Belum tahu juga, Sabarudin. Barangkali aku mendadak ingin darah dan daging adikmu. Ah tidak. Aku tahu kau tidak akan mau menyakiti siapapun. Apalagi adikku yang nanti akan jadi istrimu. Kata Sabarudin seolah-olah Erwin sudah bersedia menjadi iparnya.
Di kejauhan terdengar suara raung harimau. Setidak-tidaknya begitulah pendengaran telinga Erwin. Lekaslah buka pintu Erwin. Wanita harimau yang haus darah itu kian dekat. Aku akan mati Erwin. Kasihanilah aku. Jangan Sabarudin. Nanti dikiranya aku menghalangi percintaan kalian. Dan aku yang akan dimusuhinya. Dia tidak akan tega menyakiti engkau. Kawinlah kalian. Terdengar suara harimau dari pintu belakang. Ada suatu firasat pada dirinya. Dia harus pergi dari sana. Ada suatu peristiwa di suatu tempat. Sabarudin yang semakin takut akhirnya mendobrak pintu. Karena tak dapat lagi menahan diri. Erwin, katanya. Maafkan aku merusak pintumu. Dia mencari-cari Erwin. Tetapi ternyata rumah itu sudah kosong. Kini rasa takutnya tambah menjadi-jadi. Apakah ini hari terakhir baginya? Begitu tanya Sabarudin di dalam hati. Dia yang ningrat, yang kaya, dan mempunyai uang untuk membeli apa saja yang diingini hati. Kini berada seorang diri di dalam gubuk buruk. Menanti saat kematian tanpa diketahui oleh keluarganya yang manapun. Uang tak berdaya menyelamatkannya. Erwin tidak tergiur oleh duit. Persangkaannya dulu bahwa uang dapat menundukkan apa saja di dunia ini ternyata keliru. Manusia harimau yang miskin itu sama sekali tak tergoyahkan dengan uang. Bahkan tidak tertarik untuk disandingkan dengan Fauzia yang bangsawan dan yang rupawan. Rupanya wanita cantik pun tidak selalu dapat menggoyahkan hati laki-laki. Erwin, di mana kau bersembunyi? Kata Sabarudin dalam kebingungan. Padahal mestinya ia tahu bahwa Erwin tak dapat bersembunyi di dalam rumah yang amat kecil dan tidak mempunyai kamar itu. Bahkan perabotan pun hampir tak ada. Hanya sebuah balai-balai tanpa kasur. Bahkan tanpa tikar. Ada sebuah kursi kayu reot. Dan meja dari kayu murahan yang sudah miring kakinya. Erwin, aku sahabatmu Sabarudin minta ampun atas semua dosaku. Aku mau jadi budakmu Erwin. Aku akan belikan kau rumah lengkap dengan perabotannya. Aku yang akan memelihara kebersihan. Mencuci pakaianmu. Menyemir sepatumu. Jadikan aku manusia harimau seperti dirimu Erwin. Aku akan jadi hambamu yang paling setia. Aku bersumpah Erwin. Kata Sabarudin dalam ketakutan dan kepanikan. Terdengar dengkur. Seperti dengkur babi. Dan memanglah dengkur babi. Sebab suara itu suara Ki Ampuh yang tiba-tiba memperlihatkan dirinya di hadapan Sabarudin. Bangsawan itu tambah takut. Walaupun babi bertaring panjang itu tidak memperlihatkan sikap permusuhan. Apa pula ini? Tiba-tiba hadir saja di sana. Kau sangat ketakutan. Bukan begitu pemuda kaya? Kata babi itu dengan amat menakjubkan Sabarudin. Tadi mendengkur. Kini bicara. Sudah gilakah dunia ini? Babi pun pandai bicara. Ataukah hari-hari terakhir dunia sudah tiba? Konon pada saat dunia akan kiamat semua makhluk. Bahkan pohon-pohon kayu dapat bicara. Tidak. Orang kaya. Hari belum akan kiamat. Dunia masih akan berusia lama. Memberi kesempatan kepada insan-insan rakus dan serakah untuk menumpuk harta dengan jalan menipu. Mencuri dan merampok melalui kekuasaan yang ada pada mereka. Agar mereka nanti di saat akan mati, penuh ketakutan dan kegelisahan meninggalkan dunia ini. Mereka akan membanting-banting badan, atau memandang malaikat maut dengan mata terbelalak bagaikan bijinya akan keluar. Akan menjerit-jerit atau tak dapat bersuara sama sekali. Mereka akan takut sekali mati. Karena di waktu itu mereka baru menyadari bahwa neraka dan segala siksa sedang menantikan mereka. Dan bahwa mereka tidak dapat meloloskan diri dari azab yang tidak ada persamaannya dengan siksa yang ada di atas dunia. Mereka akan mendengar suara Jibril berkata, "Di akhirat kau tidak bisa minta kamar khusus dengan kasur tebal." Berbeda dengan di dunia, walaupun kau dihukum atau ditahan. Kalau kau punya banyak uang, kau bisa memperoleh apa yang kau mau. Kau bisa beli hukuman ringan tanpa merasa dihukum. Bahkan kau bisa beli kebebasan, kata Ki Ampuh. Siapa kau dan apa maksudmu menceritakan ini kepadaku? Apakah kau utusan dari akhirat? Apakah kau malaikat yang diturunkan ke dunia? Tolonglah aku, pinta Sabarudin.
Babi itu tertawa terkekeh-kekeh. Tawa geli bercampur ejekan terhadap seorang anak manusia yang biasanya begitu hebat. Tetapi kini merasa dirinya begitu kecil tak berdaya. Bagaikan kodok di padang pasir. Kau telah mengkhianati kawanmu yang begitu baik. Hanya karena seorang perempuan. Betapa hinanya kau orang kaya. Perempuan saja bisa membuat kau lupa pada budi baik dan bantuan besar yang pernah diberikan seorang sahabat kepada keluargamu. Erwin orang yang baik sekali. Bukankah begitu? Bagaimana kau bisa mengetahui ini semua? Kata Sabarudin. Dia juga sahabat baikku. Erwin dan keluarganya pernah berbuat banyak sekali untukku. Tetapi aku tak tahu diri. Aku jahat. Seperti kau inilah. Lalu aku jadi babi. Kini aku menyesal. Tetapi apa gunanya? Kata Ki Ampuh. Apakah aku juga akan jadi babi? Sabarudin ketakutan. Barangkali. Siapa tahu. Mungkin juga kau akan jadi cacing saja atau kakek riak. Atau ulat bulu. Kata Ki Ampuh. Yang senang melihat orang yang amat ketakutan itu. Lumayan. Pikir Ki Ampuh. Bisa menikmati rasa takut dan putus asa seorang manusia yang biasanya begitu disegani. Kau takut ya? Goda Ki Ampuh. Aku mau minta ampun kepada Erwin. Mana dia? Tolonglah aku Tuan Babi. Kata Sabarudin. Kini menyebut babi itu dengan Tuan. Jangan panggil aku Tuan. Aku tak suka. Aku di atas sedikit dari Tuan. Panggil aku Ki Ampuh. Tadinya aku keramat. Paling disegani dan ditakuti. Pernah punya 4 istri. Cantik-cantik. Secantik Fauzia yang kau tawarkan kepada Erwin. Sabarudin jadi amat heran. Bagaimana babi ini mengetahui semuanya itu? Jangan heran. Kata Ki Ampuh yang mengetahui apa yang dipikirkan Sabarudin. Aku ini bukan makhluk sembarangan. Kalau begitu, Ki Ampuh dapat mencarikan Erwin untukku. Kata Sabarudin penuh harap. Bisa saja. Tetapi sekarang aku tidak mau mengganggu dia. Dia ada tugas suci. Kau kan cuma takut kepada wanita harimau yang tadinya kau cintai. Betul kata Erwin. Kalau kau kembali kepadanya dan mencintainya, maka Sabrina tidak akan menyakitimu. Bahkan dia akan selalu melindungi dirimu dari apapun. Ia amat cinta kepadamu. Perbuatanmu telah amat menyakiti hatinya. Sabrina itu, meskipun kadang-kadang jadi harimau, tetapi cintanya benar-benar menyala. Ibarat kebakaran besar, hujan tak akan dapat memadamkannya. Jadi, jalan yang paling baik bagimu adalah kembali kepadanya dan mengatakan bahwa kau pergi karena kau terkejut. Kini kau sudah menyadari kekeliruanmu dan tidak takut lagi kepadanya. Katakan bahwa cintamu tidak berubah, bahwa kau sungguh-sungguh cinta kepadanya. Tidak mungkin, aku takut sekali kepadanya, sahut Sabarudin. Takut untuk dibunuhnya, atau mencintainya untuk diimbanginya dengan kasih sayang dan perlindungan. Terserah kau, mau yang mana? Aku mau kembali saja ke ujung pandang Ki Ampuh, jawabnya. Kau kira di sana kau aman dari amarah dan dendamnya? Selama kau masih di dunia, Sabrina dengan mudah dapat mencapaimu. Kalau pesawat terbang memerlukan 2 jam untuk sampai ke ujung pandang, ia hanya memerlukan beberapa menit. Itulah hebatnya Cindaku. Kau tahu Cindaku, orang yang macam Sabrina itu. Ayahnya Cindaku, kakeknya juga. Cuma Sultan Mandiangin terpelihara dari itu. Sampai saat ini, kalau pada suatu hari datang nasib sial baginya, maka dia pun tak bisa mengelakkan diri daripada menjadi Cindaku. Tapi Erwin dapat melindungi diriku, kata Sabarudin. Kau tak malu mau mengandalkan dia yang telah kau hianati. Kau berdusta kepadanya, menipu dia dengan berbuat seolah-olah tak tahu siapa yang dicintai dan mencintai Sabrina. Bukankah palsu namanya itu? Kau dan aku hampir sama. Aku juga pernah palsu terhadap Erwin. Sabrina itu ku kenal. Dan hampir saja. Hampir apa? Tanya Sabarudin ingin tahu. Ah sudahlah. Tak usah ku ceritakan. Rahasia. Tanya Sabarudin. Bukan. Dia memang cantik, jawab Ki Ampuh. Tetapi dia wanita harimau, kata Sabarudin. Jadi kau tetap mau melarikan diri? Ya,
Entah kemana. Mustahil Sabrina bisa saja tahu di mana aku berada. Sampai saat ini dia belum dapat menemukan aku. Ya, kau masih bernasib baik, tetapi dia pasti menemukan kau. Dia sedang mencarimu sekarang, dan arah perjalanannya sudah kemari. Dia akan menemukanmu. Percayalah. Sabarudin jadi ketakutan lagi. Kau dapat menolong aku, Tuan. Aku mau bayar mahal. Lagi-lagi dia mengeluhkan. Kau betul-betul tak tahu diri. Hanya mengandalkan dan bertuhan uang. Aku ini babi. Untuk apa uang bagiku? Tapi kau dapat menolong aku kan? Ya, antara dapat dan tidak. Kau berteka-teki, Tuan. Aku dalam kebingungan. Aku mau berbuat apa saja asalkan bisa menyelamatkan diri. Ki Ampuh teringat kepada Mbah Penasaran, yang selalu mau laki-laki muda. Mendadak terdengar suara. Ya, Ki Ampuh, bawalah orang kaya ini ke sana. Nampaknya kau mau juga berbuat kebajikan. Seperti soal menyelamatkan anak Herlina, cucu Sultan Mandiangin. Sabarudin terkejut. Suara itu begitu berwibawa menegakkan bulu romanya. Tetapi yang punya suara tidak kelihatan. Dia benar-benar merasa seakan-akan berada dalam satu dunia yang lain.